sifat yang melekat kepada Allah ketika disebutkan itu bukan ra'a, tidak juga nazara, tapi basara. Sifatnya basir. Basir itu artinya maha mengawasi dengan tajam. Jadi terkumpul semua sifatnya, ya, bukan cuma menganalisis. Jadi Allah tidak butuh menganalisis. Kalau menganalisis pekerjaan makhluk namanya. Jadi begitu melihat tajam langsung ke intinya, baik ke maknanya ataupun keadaannya. Makanya semut yang kecil, yang hitam, kemudian berada hinggap di batu yang hitam dalam malam yang sangat gelap gulita, saking basir tampak dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Basir bukan hanya mengetahui apa yang antum kerjakan, tapi apa yang antum pikirkan, bahkan sebelum difikirkan dalam benaknya. Ya. Sebelum antum pikirkan, sudah ada dalam benak antum itu, Allah sudah paham. Ya. Makanya Allah berikan hidayah supaya apa yang kita lakukan, kan, kemudian terarah, tidak sekadar mengikuti apa yang kemudian kita pikirkan. Paham sampai sini? Itu yang disebut dengan basir, basir. Nah, orang yang paham, diawasi oleh Allah, tidak hanya pada perangkat pergerakannya, sampai ke perangkat pikirannya, mustahil dia akan berpikir hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya maghrib kemarin itu berjamaah dengan putra kami yang kecil, usia 4 tahun 2 bulan. Dia sholat samping kanan saya, sholat maghrib. Dia kena situasi saya merawat anak saya yang kecil sedang sakit, kan, butuh untuk kemudian kami berbagi karena kami tidak ada khadimah di rumah dia, kita bersama-sama rawat dengan istri. Kemudian saya sholat dengan anak saya yang paling besar, usia 4 tahun. Begitu takbir sholat, kemudian baru takbir begini, saya masih di iftitah, dia kemudian pergi, Pak, cepat sekali. Terlintas tadi benak kami, masuk kan, was-was setan nih masuk. Wah, ini anak sudah mulai berubah itu kan, baru takbir sudah cepat lari. Tayyib. Yang menarik begitu tahiyat akhir, datang lagi ikut tahiyat. Muncul lagi waswas setan, kan? Biasa, waswas setan kan ada. Nabi mengatakan, fayaqulu udhkur kada, udhkur kada. Ketika Anda sedang sholat, itu ada waswas, mengatakan ingat ini, ingat itu, kan? Baik, hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Sampai-sampai orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ya, itu ada di antaranya, misal redaksi yang makna yang sama di Abu Daud hadis 666, termasuk diperkuat di Al-Bukhari nanti. Tayyib, yang paling menarik ketika dia bergabung, kemudian kami salam, dia salam, hampir-hampir saya menegur anak saya. Dan hampir-hampir saya bertanya. Ya, saya diam dulu, saya senyum. Dia langsung berkata kepada saya, "Bu ya, tadi kakak pengen pipis," katanya. Masya Allah. Ya, kemudian saya beristighfar. Ya Allah, ampuni saya, ya Allah, ampuni saya. Alhamdulillah, engkau tidak gerakkan saya untuk tidak berprasangka buruk pada anak saya. Jadi dia cuma pipis, dia merasa, dan saya bersyukur bahwa dia balik lagi untuk menyelesaikan sholatnya, walaupun cuma ikut tahiyat. Disitulah kenapa penting kita kadang-kadang menyikapi sesuatu, kita berpikir dulu, jangan-jangan apa yang kita bayangkan tidak sama dengan apa yang terjadi. Jadi kalau Anda merasakan dalam situasi seperti itu saja, Anda merasa diawasi oleh Allah, mustahil Anda bisa memikirkan hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai melakukannya. Jadi kalau semua orang yang bekerja paham bahwa Allah tidak suka dengan korupsi, dan paham diawasi oleh Allah, mustahil tangannya bisa menyentuh hal yang dilarang oleh Allah. Karena itu silahkan antum cek ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua ayat Quran itu menghadirkan pengawasan dari Allah. Kan sering saya katakan, ya, mata kita aja, Quran surah ke-24 kan, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Silahkan anda cek. Ketika disebutkan pada kita, itu menyentuh iman kita. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, dia yakin dengan Allah nih. Ya, kan iman pertama itu yakin dengan Allah kan? Ya, yakin, kalaupun tak nampak, tapi merasa dilihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ya. Yang yakin dengan Allah, yaghuddu min absarihim. Jaga pandangannya dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah. Ya, begitu melihat yang tidak disukai oleh Allah, Anda palingkan. Ini mustahil ada orang yang merasa dilihat Allah, paham sifat al-basir, tapi masih melihat tayangan yang tidak disukai oleh Allah. Gambar yang tidak disukai oleh Allah. Makanya sifat orang-orang ini ketika melihat sesuatu pun yang Allah tidak suka, atau berperilaku yang Allah tidak ridha, itu nggak akan menunggu lama, seketika dia akan palingkan, dia akan istighfar. Lihat isyarat ayatnya, Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 133. Posisi paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah. Dan bergegaslah untuk memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Diartikan bergegaslah. Sekarang bandingkan dengan Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat 9, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au diterjemahkan apa di situ? Bergegas, bersegera. Pertanyaannya, kenapa dua kalimat berbeda diterjemahkan dengan terjemah yang sama? Kenapa Allah tidak firmankan misalnya
Fas'au ila maghfiratin min rabbikum. Ya, kenapa menggunakan kata wasari'u tapi di Jumat menggunakan kata fas'au? Ya, kalau fas'au, sa'a itu artinya bergegas dengan persiapan terlebih dahulu. Jadi kalaupun Anda ingin menunaikan Jumat dan Anda ingin bergegas berangkat, tapi persiapan dulu. Mandi dulu yang baik, kenakan pakaian yang baik, parfum untuk laki-laki gitu kan yang terbaik. Makanya orang-orang yang paham akan Jumatan, karena dia mesti bergegas, dia akan persiapkan waktu lebih awal. Dan mahramnya, harimnya akan bantu. Pak, hari ini Jumat ya, pakaian sudah disiapkan nih, di sini. Ini minyak wanginya, jangan lupa ya, siap-siap. Sekarang zuhurnya 11.59, Papa jam 11 sudah siap-siap. Dan mohon nanti saat Jumat, tolong jangan mengantuk apalagi tidur. Mohonkan kepada Allah untuk keluarga kita, Pak. Anak kita begini, ini begini, ini begini. Itu indah. Itu fas'ab. Tapi wasari'u, sara'a itu bergegas seketika. Tanpa persiapan, sekalipun berpikir. Jadi begitu Anda keluar dari sini bisa lihat ada gambar atau aurat yang terpampang, Anda segera palingkan. Anda katakan astagfirullah. Itu nggak tepat. Anda merasa diawasi. Tinggal ada jeda. Nggak ada seketika. Ini bukan lewat ngelihat astagfirullah. Itu fatal ya. Allah quwwata illa billah. Ya. Paham ya? Baik, jadi sekarang maksud saya coba cek dari semua aktivitas kita, sudahkah kita merasa diawasi oleh Allah? Jadi jangan sampai kita belajar ini, bukunya dikoleksi, Masya Allah ya, kemudian disampaikan kepada yang lain, ini, tapi kita sendiri nggak pernah mengamalkan isinya. Tidak diinginkan gitu kan? Tidak diinginkan. Coba cek berapa lama antum mengikuti ta'lim, berapa lama antum belajar, berapa banyak yang dipraktikkan. Ya, jadi pelajaran yang baik itu pertama membuat diri Anda lebih dekat dengan Allah. Termasuk kalau Anda belajar dengan saya, tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah, tinggalkan saya. Cari guru yang lain. Cari, mungkin saya salah dalam mengajar. Ya, mungkin guru lain lebih baik gitu kan. Yang kedua, pelajaran yang baik membuat akhlak Anda semakin baik. Jadi kalau Anda lebih dekat dengan Allah, tapi hubungan Anda selalu buruk, dengan keluarga buruk, tetangga buruk, kerabat buruk dan sebagainya, mungkin ada yang kurang tepat dalam belajarnya. Coba dicek. Dan kalau saya mengajarkan itu, tinggalkan saya. Tinggalkan. Ya, termasuk kalau saya misalnya, maaf ya, hanya mengajarkan terkait dengan popularitas, terkait dengan materi dunia, tinggalkan saya. Demi Allah saya katakan, saya tidak butuh semua itu. Kalau ada yang menginginkan, silahkan ambil semuanya. Bahkan saya sudah berencana dari dulu untuk menyampaikan, tolong dimanapun saya mengajar, jangan berikan amplop. Saya takut ketika membuka itu, berubah keadaan hati saya. Tahukah Anda kalau kami sering menangis kadang-kadang melihat, sampai saya bilang istri saya nggak mau sentuh, kamu aja yang lihat. Butuh ambil, tidak butuh berikan. Ya, kenapa? Kalau sudah melihat isi amplop, sudah. Ya, bukan berarti salah kadang-kadang menerima pemberian. Tapi dai itu kadang-kadang mesti dilihat ya. Kadang ada beberapa hal yang dia mesti usahakan menjaga ketulusannya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jaga, saya yakin itu. Di sini agak susah. Memang kalau di Timur Tengah, ya kita dijaga gitu kan. Pemerintahannya jaga, sudah spesifik, jadi nggak mikirkan apa-apa. Ya, di sini yang kadang-kadang repot gitu kan. Kadang-kadang ada berselisih, bersaing dengan yang lainnya karena takut kehilangan hal-hal yang sebetulnya bukan urusan dai gitu kan. Jadi saya mungkin satu saat saya akan umumkan itu dimanapun saya mengisi. Saya tidak senang ada kalimat-kalimat berapa tarifnya, berapa harus bayar, tidak. Saya katakan demi Allah, kalaupun Anda dari jauh mengundang kami, Anda kesulitan, saya datang sendiri. Ya, saya selalu katakan, gak apa-apa, gak ada masalah. Kita pernah datang sendiri, beli tiket sendiri, datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri gitu kan. Ya, kita nggak ada hubungan dengan masalah-masalah dunia itu. Ya, betul. Kalau masalah dunia membuat Anda menjadi ramai gitu kan, ambil aja dunia. Ya, kami nggak butuh kok dengan itu semua. Ya, kami nggak butuh. Demi Allah saya katakan kami nggak butuh. Ya. Allah pasti jaga ya. Orang bekerja untuk dunia aja, Allah berikan rezekinya, Allah berikan rahmatnya. Masa orang ngejar akhirat gak dikasih? Pasti diberikan gitu kan. Gak usah mengeluh lah ya. Gak usah mengeluh, insya Allah Allah berikan.